Saya mulai aja ya, Pak. Di share screen sudah? Di share screen dulu. Ini, Pak. Apa sudah terlihat, Pak? Ya, untuk tampilannya tampilan slideshow, tampilan penuh. Ya, Pak. Siap. Ya, oke. Baik. Jadi kelanjutan dari uji sidang skripsi yang kedua untuk sesi siang ini dilanjutkan dengan presentasi dari Christian Davin yang berjudul Analisis Aerodinamika pada Airfoil ATR72 SM IL ya, dengan simulasi computational fluid dynamics. Jadi nanti Anda melakukan presentasi maksimal 15 menit, sampaikan poin-poin yang penting ya dari bab 1, 2, 3, 4, 5 selama 15 menit. Jadi poin-poin yang penting jangan juga terlalu panjang, yang penting-penting saja yang disampaikan. Waktu yang diberikan untuk melakukan presentasi 15 menit bisa dimulai dari sekarang. Ya, baik. Selamat siang menjelang sore pada Bapak-Bapak sekalian. Selaku dosen penguji dan dosen pembimbing saya, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk saya memaparkan hasil skripsi saya. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Davin, NIM 17103110006, Teknik Mesin 2017, konsentrasi konversi energi. Saya pada skripsi saya kali ini saya mengambil judul Analisis Aerodinamika pada Airfoil ATR72 SML dengan simulasi computational fluid dynamics. Pada skripsi ini pada presentasi ini saya akan membahas pertama itu latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat ada manfaat penelitian, yang kelima batasan penelitian, yang keenam landasan teori, yang ketujuh metode penelitian, yang kedelapan hasil dan pembahasan penelitian, yang kesembilan kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Perkembangan teknologi aeronautika saat ini sudah sangat maju, terutama itu pada geometri dari airfoil. Dalam perkembangannya sendiri, airfoil itu berperan penting dalam pembuatan suatu pesawat terbang, yang mana berfungsi sebagai salah satu geometri penting bagi pesawat untuk bisa terbang. Airfoil tentunya sangat berkaitan dengan yang namanya sudut serang. Yang kedua, cukup banyak penelitian yang membahas sayap pesawat terbang, baik itu dengan cara eksperimen memakai terowongan angin atau wind tunnel, lalu metode analisa numeric atau perhitungan dengan persamaan aerodinamika, dan metode simulasi dengan software CFD atau computational fluid dynamics. Kepentingannya sendiri adalah bagi dunia penerbangan atau dirgantara itu bisa berguna sebagai informasi pendukung dalam penelitian dan pembuatan pesawat terbang komersil nantinya. Selanjutnya adalah referensi terkait penelitian saya. Ada 3. Yang pertama dari Saudara Hidayat dengan analisa aerodinamika airfoil, NAKA 0021 dengan analisis fluent, lalu dari Saudara Lubis dengan analisis aerodinamika airfoil NAKA 2412 pada sayap pesawat model tipe glider menggunakan software berbasis CFD. Lalu yang terakhir adalah Saudara Lufiana, yaitu yang membahas konsumsi bahan bakar maksimum maskapai penerbangan Lion Air untuk memenuhi tinggi tuntutan penerbangan domestik. Ya, ini termasuk jurnal dari Badan Litbang. Setelah itu ada rumusan masalah. Yang pertama, saya membahas bagaimana saya ingin mengetahui bagaimana pengaruh penambahan variasi sudut serang pada airfoil yang saya teliti. Lalu yang kedua, bagaimana karakteristik kontur kecepatan dan hubungannya dengan koefisien lift CL dan koefisien drag CD pada airfoil yang memiliki sudut serang bervariasi. Lalu yang ketiga, bagaimana dengan karakteristik kontur tekanan statik dan hubungannya dengan koefisien lift CL dan koefisien drag CD pada airfoil yang memiliki sudut serang bervariasi. Yang terakhir adalah bagaimana hasil analisis aerodinamika terhadap penggunaan energi dan konsumsi bahan bakar
pada pesawat yang memakai airfoil ATR72 SML ini. Selanjutnya, yang ketiga adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya pada skripsi ini yang pertama adalah untuk melakukan pemodelan 2 dimensi dan simulasi perilaku aerodinamika airfoil menggunakan software CFD. Yang kedua, untuk mencari bagaimana pengaruh sudut serang terhadap airfoil ATR72 SML ini pada kecepatan subsonik, serta mengetahui karakteristik dari airfoil tersebut. Lalu yang ketiga adalah untuk menganalisis hubungan antara hasil simulasi aerodinamika airfoil ATR72 SML terhadap penggunaan energi atau konsumsi bahan bakar pesawat yang memakai airfoil tersebut. Yang keempat, manfaat penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui fenomena aerodinamika terjadi pada airfoil yang diteliti. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana mendesain 2 dimensi airfoil yang diteliti menggunakan software CFD. Yang ketiga, untuk memberi informasi tentang manfaat dari fungsi airfoil pesawat yang diteliti. Yang keempat, untuk membantu peneliti lain untuk melanjutkan pengembangan dari para penelitian airfoil yang diteliti ini. Selanjutnya yang kelima adalah batasan penelitian. Batasan penelitian saya yang pertama itu adalah fluida yang saya gunakan itu adalah udara, tapi dengan kecepatan subsonik. Lalu yang kedua adalah saya hanya membahas tentang airfoil ATR72 SML ini. Yang ketiga, keterbatasan teori yang membahas penggunaan energi dan konsumsi bahan bakar pesawat terbang secara umum. Yang keempat adalah penelitian ini hanya memberi gambaran simulasi 2 dimensi pada software CFD. Yang kelima, parameter variasi difokuskan pada sudut serang airfoil atau AOA atau angle of attack. Lalu yang terakhir adalah sudut perang bervariasi. Saya menggunakan sudut 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, dan 23 derajat. Lalu yang keenam, landasan teori. Di sini landasan teorinya adalah macam-macam gaya aerodinamika yang dimana gaya-gaya aerodinamika sendiri terdiri dari gaya berat, gaya angkat, gaya dorong, dan gaya hambat atau drag. Yang mana gaya-gaya aerodinamika tersebut merupakan salah satu bentuk contoh dari penerapan hukum Bernoulli. Lalu ada koefisien angkat dengan formula CL sama dengan gaya angkat dibagi setengah rho V kuadrat per A. Lalu ada koefisien, maaf saya seperti typo, koefisien hambat di sini dengan rumus CD sama dengan gaya hambat dibagi setengah rho V kuadrat per A. Lalu untuk formula konsumsi bahan bakar sendiri, di sini saya menggunakan formula untuk tipikal pesawat small jet dengan engine propeller turboprop. Formula sama dengan 0,0041x ditambah 0,0075 dikali 0,0041x, dengan x sendiri merupakan jarak tempuh dan y merupakan jumlah konsumsinya dalam satuan kiloliter. Lalu usaha untuk menangani drag atau lift dengan rumus WD sama dengan F dikali X. Lalu energi input atau energi yang dibutuhkan itu sama dengan WD dibagi efisiensi. Lalu metode penelitian. Pada penelitian ini saya melakukan yang pertama identifikasi masalah. Lalu yang kedua adalah studi literatur. Lalu yang ketiga adalah mencari data airfoil yang dimana akan berbentuk koordinat dan nanti akan diimpor ke Microsoft Excel dan diimpor lagi ke software CFD. Lalu yang keempat ada tahapan pre-processing. Di sini adalah tahap pembuatan model dari airfoil dan kondisi batas.
serta proses dari meshing atau grid. Lalu yang kelima adalah solving, yaitu tahap iterasi simulasi. Selanjutnya adalah post processing, di mana saya mendapatkan hasil kontur atau tampilan yang saya inginkan. Lalu selanjutnya ada evaluasi. Di sini evaluasi adalah jika pada tahap post processing mendapati error, maka akan kembali ke pre-processing. Jika tidak error, akan lanjut ke analisa hasil simulasi. Selanjutnya adalah kondisi batas pada penelitian saya. Ini adalah kondisi batas dengan kondisi batas rectangle bentuknya. Ada ujungnya ada inlet, outlet, dan sisi atas bawah itu adalah wall. Dan airfoil sendiri saya setting dengan wall dengan panjang rectangle adalah 5,5 C dan lebarnya adalah 3 C. C sendiri merupakan chord atau panjang dari airfoil. Lalu selanjutnya langkah pada simulasi dan inputannya. Di sini inlet yang saya input adalah sebesar 16 meter per sekon. Lalu outlet sebagai pressure outlet. Dan model viskositas saya memakai model Spallard Amaras. Lalu untuk material density saya memakai 1,146 kg per meter kubik. Untuk viskositas dinamiknya saya memakai 1,885 eksponen 5 kg per meter sekon. Lalu untuk thermal conductivity 0,0242 watt per meter Kelvin. Lalu untuk specific heat CP-nya 1006,43 joule per kilogram Kelvin. Lalu untuk operating condition, temperatur yang saya pakai adalah 35 derajat Celcius, merupakan temperatur maksimum siang hari. Lalu untuk pressure-nya adalah 1 atm atau 10⁻⁵ Pascal. Dan untuk setting solution-nya saya memakai second order upwind. Lalu untuk sudut serangnya 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, dan 23. Untuk hasil dan pembahasan, rumusan masalah yang pertama itu adalah pengaruhnya. Di sini saya menyajikan data berupa tabel yang berisi angka-angka dari hasil simulasi yang saya dapat. Di sini nilai CL itu mengalami penurunan pada sudut 23 derajat. Lalu untuk CD sendiri, dia tidak mengalami penurunan. FL berbanding lurus dengan CL mengalami penurunan di 23 derajat. FD juga berbanding lurus dengan CD, tidak ada penurunan. Lalu saya sajikan juga dalam plot grafik. Lihat di sini adalah perbedaan antara lift, drag, dan sudut serang. Untuk CL, FL sendiri dengan warna merah dan CD, FD sendiri untuk warna biru. Lalu untuk rumusan masalah selanjutnya yang kedua adalah karakteristik kontur kecepatannya. Di sini saya mendapatkan karakteristik di mana kecepatan itu semakin lama semakin kecil karena terjadinya kemiringan pada sudut airfoil yang bertambah. Ini ditandai dengan gradasi warna merah yang semakin lama dari sudut 0, sudut 3 derajat, sampai sudut 23 itu mengalami pengurangan pada ujung depan daripada airfoil.
Lalu pada permukaan atas airfoil dari ujung sampai belakang itu pada gambar 6 sampai 9 mengalami turbulensi atau penurunan kecepatan aliran fluida udara yang ditandai dengan gradasi warna biru, biru tua dan muda. Lalu di sini juga saya sajikan dalam tabel angka kecepatan nilai kecepatan yang saya dapat dari hasil simulasi, yang maksimumnya itu terjadi penurunan pada sudut 15, tapi naik kembali pada sudut 18, 20, namun turun lagi di sudut 23. Lalu untuk hasil pembahasan ketiga, yaitu karakteristik kontur tekanan, di sini terjadi pergeseran distribusi tekanan yang awalnya di sudut 0 derajat itu terdapat pada ujung airfoil. Lalu dia mengalami yang namanya kemiringan dengan penambahan sudut yang bervariasi. Dia mengalami Rotasinya dipercepat ya. Iya, Pak. 3 menit lagi. Oke, Pak. Mengalami pergeseran distribusi tekanan, ke arah permukaan bawah. Terlihat daripada gambar gradasi warna merah atau kuning yang lama-lama terdapat pada bagian bawah airfoil. Nah, di sini disediakan angka tekanan absolut dan tekanan statik, di mana dia turun pada sudut 6. Lalu ada yang terakhir adalah hasil analisis aerodinamika. Di sini saya mengkalkulasikan W dan E, yang mana besar nilainya itu semakin bertambah seiring penambahan sudut. Lalu sebagai tambahan untuk menghitung konsumsi bahan bakar setiap jarak tertentu itu, saya mendapati pada pesawat ATR ini 4,13 liter setiap 1 kilonya. Lalu kesimpulan dan saran. Kesimpulan pertama adalah sudut serang saat mempengaruhi nilai CL dan CD, sehingga nilai tersebut mengalami kenaikan sudut 20 derajat, tetapi nilai CL turun pada sudut ke 23 derajat dengan selisih 0,098 atau sebesar 6,57%, sedangkan pada simulasi untuk CD nilai belum mengalami penurunan. Yang kedua adalah terjadi naik turun nilai kecepatan, seperti pada sudut 15 terjadi penurunan kecepatan sekitar 4,3% dan naik kembali sudut 20 derajat. Lalu yang ketiga adalah berbeda dengan kontur kecepatan, pada hasil simulasi kontur tekanan sempat terjadi penurunan tekanan dari 0 sampai 6 dan meningkat kembali pada 9 sampai 23 derajat. Yang terakhir adalah besaran nilai W dan E dan energi untuk menangani adanya drag adalah naik dari 0 sampai 23 derajat. Berdasarkan perhitungan konsumsi bahan bakar juga didapat 0,0413 kiloliter per unit setiap 1 kilometernya atau 4.130 liter per unit setiap 1.000 kilometer. Untuk saran, yang pertama adalah untuk penelitian selanjutnya sangat diharapkan agar memakai variasi sudut yang berbeda. Lalu kedua diharapkan bisa memvariasikan kecepatan fluida serta jenis airfoil yang berbeda. Yang ketiga adalah diharapkan pada penelitian selanjutnya bisa dilakukan dengan model 3D atau 3 dimensi dengan memungkinkan juga jika ada inovasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sekian presentasi. Selanjutnya adalah mungkin sesi tanya jawab. Ya, baik. Jadi selanjutnya bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi dari penguji pertama Pak Fahrudin untuk memberikan pertanyaan dan komentar. Dipersilakan. Mungkin Pak Galbi dulu aja, Pak. Nanti terakhir saya. Iya, Pak. Ya, bisa. Bisa dimulai, ya, Pak Galbi. Pak Galbi.
Ya, baik Pak Farudin ya. Selamat malam. Baik, Pak. Panggilan kamu siapa ini? Christian, Davin, Kese, atau panjang banget sama kamu? Christian boleh, Davin boleh, Pak. Jangan boleh, lazimnya. Davin aja, Pak, Davin. Davin. Iya, Pak. Siap. Ya, judul kamu kan, judulnya dulu tuh. Iya, Pak. Analisis aerodinamika pada airfoil ATL 72 SM2. Ini airfoil pada pesawat apa nih? Pada pesawat ATR-72, Pak. Jenisnya, saya enggak ada. Oh, Bisa singkat itu, singkatan apa itu? ATR-72 smooth airfoil, Pak, kalau tidak salah. Itu singkatan dari apa? Saya mendapat singkatan ini dari website, ya, Pak. Nah, jadi begini, kita menyingkat-nyingkat itu kalau itu memang sudah menjadi hal yang sudah diketahui secara umum ya. Tapi kalau tidak, Ya, Pak. kita harus lebih spesifik lagi apa itu yang dimaksud ya. Ya, Pak. Baik. Gitu ya. Kalau itu sudah menjadi satu yang dianggap sudah diketahui secara umum oleh komunitas bidang-bidang yang berkaitan dengan airfoil gitu ya. Itu pertama. Iya, Pak. Nah, yang berikutnya pertanyaan saya adalah hubungan formula antara lift and drag coefficient ya, hubungannya dengan sudut itu apakah memang itu secara formulatif itu memang sudah pasti ada pengaruhnya atau hanya diketahui lewat pengujian? Baik, Pak, saya jawab. Untuk formulasi sendiri itu Kamu tunjukkan dari dulu. Ya, kamu jangan hanya ngomong, kamu tunjukkan rumusnya. Iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Ini, Pak. Nah, di parameter yang di sebelah kanan itu ya, misalnya nih, katakanlah lift coefficient ya. Iya, Pak. Kembangkan hubungan antara lift coefficient dengan parameter yang sebelah kanannya. Sebutkan. Hubungannya itu kamu sebutkan aja. Angka sama dengan sama dengan gaya angkat, Pak. Gaya angkat Berbanding terbalik. Jangan ngomong begitu. Saya nggak nanya hubungan CL dengan itu. Kamu sebutkan aja CL sama dengan gaya angkat per CL sama dengan gaya angkat per setengah rho kali V kuadrat kali A. Nah, di sebelah kanan itu ada, kalau kita elaborasi lagi bisa mengarah ke sudut enggak? Ada pengaruh sudut enggak parameter sebelah kanan? Ininya, Pak, pada itunya gaya angkat ya, Pak. Karena gaya angkatnya sendiri kan dia berdasarkan nilai dari CL, Pak. Gaya angkat itu fungsi sudut. Gaya angkat itu merupakan fungsi sudut apa enggak?
Maksud saya, Iya, Pak. sudut yang berbeda akan menghasilkan gaya angkat yang berbeda. Oh iya ya Pak, benar Pak. Kamu kok susah banget ya. Jadi artinya judul ini nggak pas ya, karena itu memang sudah pasti berpengaruh. Jadi yang betul adalah bagaimana kita mengoptimalkan apa yang mau dibelain di sini ya. Kompromi antara lift dan drag kan. Itu ya. Jadi kalau sesuatu yang sudah jelas ada pengaruhnya, ngapain lagi diuji secara formula? Udah kelihatan pengaruhnya, misalnya kan. Ngapain lagi diuji, udah tahu pengaruhnya. Sehingga judulnya harus lebih spesifik, ya. Davin, paham nggak? Iya Pak. Iya Pak, iya Pak. Baik Pak. Enggak, kamu paham nggak ini? Iya Pak, paham Pak. Jadi kalau kita bicara pengaruh, sesuatu yang pengaruh itu adalah sesuatu yang sebenarnya bukan inherent dalam sistem, tapi dia itu kita butuhkan untuk yang lain sehingga kita perlu tahu ini pengaruhnya di mana nih kalau pakai ini nih. Karena saya butuh ini untuk yang lain-lain misalnya gitu ya. Itu kalau kita bicara pengaruh ya. Iya Pak. Nah, tapi kalau dia menjadi bagian yang memang melekat dalam sistem itu, ya kita nggak bicara pengaruh. Kita misalnya bisa utak-atik, kita bisa buat dia menjadi bersifat variabalistik, nah, kita ubah menjadi berapa, nah, itu baru kita tidak bukan pengaruh yang kita sebut, tapi bagaimana kita misalnya meningkatkan, ya kan bahasanya misalnya gitu ya, atau mungkin kalau dia terlalu besar akan mengurangi kinerja, berarti kita menurunkan misalnya kan. Jadi pahami dulu ya, jangan kita menggunakan suatu kata dalam penelitian itu tapi nggak pas gitu ya. Baik Pak. Oke, itu satu. Yang kedua, latar belakang itu kamu fokus saja latar belakang, nggak usah bicara di langit ketujuh ya. Langsung saja membumi ya. Fokuskan saja kepada airfoil ya. Iya Pak, baik. Nah, masalahnya apa di airfoil itu dalam kondisi yang itu misalnya ya kan? Ini kaitannya sekarang ini kan orang berlomba-lomba untuk membuat jenis pesawat terbang yang memiliki konsumsi bahan bakar yang rendah kan? Iya Pak, betul. Ya, jadi itu disinggung sedikit saja ya, nggak usah panjang-panjang. Nah, kalau kita lalu mengarah kepada macam-macam airfoil ya. Airfoil dengan model-model airfoil yang bla 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 ya. Nah, kamu memilih airfoil saja kan harus menunjuk misalnya case yang dipakai itu pada jenis pesawat terbang apa ya? Iya Pak. Apakah semua pesawat terbang menggunakan airfoil yang sembarang atau tidak? Itu juga harus itu dulu ya, kamu elaborasi dulu itu ya. Baru fokus nanti kemana? Jangan tiba-tiba langsung masuk airfoil ya. Harus jelas dulu ya. Iya Pak. Iya Pak, baik. Berikutnya ini ya, penting ini ya. Kamu menyebut sudut airfoil ini pada posisi on the ground atau bagaimana maksudnya? Pada posisi pesawat itu lagi on the ground, lalu disitulah sudut itu yang dimaksud. Itu yang kamu maksud. Jadi dia dipasang secara fix pada posisi dia itu on the ground, sudutnya sekian, begitu. Nah, yang nanti. Iya Pak. Nah, ini keliru ya. Keliru. Ini kan pesawat terbang dia dengan manuver take off, ya kan? Nah, posisi take off itu yang kamu lihat, ya. Sudut sekian pada posisi on the ground, ketika dia manuver itu nanti kan akan berubah sudut itu. Berubah Iya Pak, betul. Iya Pak. Nah, itu yang dilihat, ya. Jadi pengamatannya di situ. Nah, yang harus diperhatikan pesawat terbang itu pesawat terbang kritikalnya saat kapan?
Critical saat take off, Pak. Hah? Saat take off. Oh, take off doang, take off and landing. Take off dan landing, Pak, maksudnya. Ya. Iya. Jadi jangan sekedar mau hemat-hematan, tapi nggak safe ya. Nah, yang kritikal itu tolong dilihat bagaimana pengaruh, apakah dia masih bisa memaintain, ya kan? Liftnya itu masih cukup apa enggak, ya kan? Iya, Pak. Jadi ini yang kamu petakan dulu, baru masuk ke sudut-sudut itu ya. Paham nggak? Paham, Pak. Paham. Nyambung nggak nih? Iya, Pak. Iya. Nah. Saya nyatet. Lalu kemudian ini kan konsentrasi kita adalah pada pengujian, tapi kamu menggunakan pendekatan simulasi, ya. Betul? Iya, Pak. Betul, Pak. Jangan simulasinya yang ditonjol-tonjolin, ya. Itu kan hanya sebagai tools. Tapi apa yang kita mau cari di sana itu yang ditonjol-tonjolin, ya. Bukan kamu sih, bukan judul kamu itu bagaimana menghasilkan simulasi yang bisa dioperasikan, bukan ya? Iya, Pak. Nah, soal ini kan pendekatan ini ya. Baik, iya, Pak. Ini pun kan harus diuji di aktual kan. Nah, dengan menggunakan apa kalau aktualnya? Dengan itu, Pak. Apa? Wind tunnel mungkin. Ya, wind tunnel ya, terowongan angin. Iya, Pak. Oke? Iya, Pak. Nah, kalau bicara soal nanti berkaitan, jadi pisahkan antara safety dulu pada set apa namanya TOL ya, take off landing itu dulu ya, safe. Nah, baru kita bicara adalah kecepatan pada posisi dia terbang kecepatan jelajah ya, pada posisi horizontal, pada ketinggiannya terbang. Itu kan bicaranya konsumsi bahan bakar di sana ya. Iya, Pak, betul. Kemudian konsumsi bahan bakar tiba-tiba keluar sekian itu nggak kelihatan berat pesawat berapa, tiba-tiba kamu udah bicara liter. Harus jelas ya, memang berapapun yang kita bandingkan, walaupun kita asumsikan berapa, nanti kita bisa, angka itu kan tetap variabelnya, yang penting variabel itu memang yang menjadi yang berpengaruh ya. Nah itu yang kita lihat. Oke, jadi harus ada pengantar yang di sana. Jangan tiba-tiba muncul sekian liter, dari mana ceritanya? Memang kamu tahu itu memang kita, memang pesawat terbang itu beratnya berapa? Tiba-tiba kamu udah bicara, harus jelas ya. Iya, Pak. Nyambung nggak nih? Nyambung, Pak. Alhamdulillah. Nah, ini tiba-tiba kamu ini kayak pemain sulap kamu ini. Kemudian tadi tujuannya apa tadi tujuannya tuh? Bentar, Pak. Ini, Pak. Melakukan permodelan dua dimensi. Salah ya. Kan bukan ini tujuannya kan. Tujuan secara teknis kita itu apa sih yang kita inginkan, yang berkaitan dengan tadi itu ya, problem yang dihadapi sekarang ini kan. Kamu kelihatan kalau bicara bahan bakar, saya paham itu karena sekarang ini ya, orang berlomba-lomba membuat pesawat terbang ya dengan tingkat konsumsi bahan bakar yang rendah. Itu yang paling laku di dunia sekarang ya. Nah, ya, itu dijadikan sebagai latar belakangnya, baru tujuannya itu untuk bla 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 itu, gitu ya. Jadi, iya, Pak. Nah, ya. Jadi untuk menganalisis hubungan antara, bukan kok menganalisis hubungan antara, kamu ini bukan mau bikin, ini kan bukan kajian saintifik, bukan ya? Ini kajian engineering kan? Iya, Pak. Nah, arahkan kepada kajian engineering ya. Iya, Pak. Siap. Oke.
Oke, saya kira itu prinsip yang perlu kamu perbaiki ya. Kemudian Ya, Pak. ya saya kira itu aja deh ya. Oke, Pak Damora. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Galbi untuk pertanyaan dan komentar yang diberikan. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Pak Fahrudin untuk memberikan pertanyaan dan komentar. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Damora. Dan mohon izin Pak Galbi, saya tidak terlalu banyak menanggapi lebih mendalam, kayak gitu tadi sudah disampaikan lebih banyak, kayak gitu ya. Kita lihat di judulnya, mungkin kalau dari segi judul ini kan ATR ini adalah pesawat ini ya, pesawat angkut ya, besar kayak gitu ya. Tapi Ya. saya belum tahu apakah ini dia menggunakan airfoilnya, itu kan ada jenisnya ya. Jenis ATR itu yang dia berapa poinnya, saya nggak tahu itu di situ. Di sini tidak dijelaskan lebih mendetail terhadap judul itu sendiri kayak gitu ya. Jadi dia menggunakan tipe airfoil yang apa kayak gitu ya. Baik, Pak. Iya, jadi kan ATR itu kan banyak pesawat-pesawatnya kayak begitu. Apakah dia hanya menggunakan satu airfoil jenisnya satu saja atau tidak kayak begitu. Sehingga ketika kamu tadi melakukan sebuah simulasi kayak begitu, saya nggak tahu itu tipe airfoilnya yang berapa kayak gitu. Itu dijelaskan tidak? Saya sih kayaknya kemarin udah dimasukin sih, Pak. Hah? Saya sih udah masukin, cuman nggak tahu deh. Habis file itu sempat ganti-ganti gitu, Pak. Coba itu kamu tadi ada meshing kan? Kamu lihat itu meshing kamu di situ airfoil yang digunakan apa itu? Ini, Pak. Iya, ini menggunakan airfoil yang tipe berapa? Ini Pak yang ATR ini. Iya, yang ATR itu apakah hanya satu aja bentuk ATR kayak gitu? Kan kalau di airfoil itu Iya, ada Pak. jenis-jenisnya tuh. Ini satu sih, Pak. ATR satu seperti ini saja. Iya, Pak. Dia yang Hanya masuknya satu. itu, Pak. Satu, Pak. Jadi jenis ATR untuk pesawat terbang yang jenis ATR untuk airfoilnya itu jenisnya cuma satu aja. Iya, Pak. Yang khusus yang ATR ini saya dapetnya sih cuma satu, Pak. Yang ATR 72 ini aja gitu. Nanti kamu lihat lagi Di di bawah web. ininya ya, di airfoil.com itunya ya. Coba lihat beberapa jenis airfoil untuk ATR ya. Itu Iya sih, mungkin Pak. kalau Ah, kalau seumpama nanti ini di judulnya, kamu lihat sendiri. ya, Kalau memang dia ada jenisnya, mending kamu masukkan jenis daripada airfoil yang kamu lakukan terhadap penelitian kamu, kayak gitu ya. Biar lebih jelas dari menggunakan airfoil jenisnya apa, kayak gitu ya. Terus baik, Pak. Siap. di latar belakang ini kan kamu ngebahas tentang airfoil dan bagaimana konsumsi bahan bakarnya kayak gitu ya. Coba tadi ada studi literatur yang kamu lakukan kayak gitu ya. Yang ini, Pak. Mana tadi? Mana tadi? Nah, ini kan studi literaturnya ya. Ini kamu harusnya untuk membedakan apakah emang kita harus menggunakan airfoil yang jenis kamu lakukan untuk sebuah penelitian, untuk membedakan itu dengan yang lain, itu apa? Kayak begitu ya. Jadi di sini kamu bisa membaginya kayak begitu ya. Jadi secara apa ya? Yang membandingkan gitu, Iya, Pak. kenapa kamu harus jadinya memilih airfoil yang ATR ini kayak begitu dibandingkan dengan yang penelitian sebelumnya kayak begitu. Terus dari segi bahan bakar juga, apa yang menyebabkan dia dengan menggunakan tipe airfoil itu, ya dia memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih rendah. Ini juga tidak muncul di di ini kamu di referensi buat penelitian kamu kayak begitu ya. Ini jadi coba ditambahkan lagi lebih mendalam kayak begitu ya. Kenapa kamu harus menggunakan jenis ATR kayak begitu ya? Karena kalau dilihat di sini kan terlihat airfoil dengan tipe NACA berapa kayak begitu ya. Apakah yang punya kamu ATR itu hanya satu saja? Nanti kamu lihat kembali kayak gitu ya. Iya, Pak. Terus kenapa dia menggunakan yang jenis airfoil ATR itu, apa kelebihan dari yang punya kamu kayak begitu ya? Terus dari segi bahan bakar juga kamu lihat kembali kayak gitu ya. Terus
dari sini baru kamu merumuskan masalahnya kayak begitu ya. Apa sih yang menjadi masalahnya kayak begitu ya. Tadi kan sebenarnya lebih ke bagaimana penggunaan bahan bakar terhadap pesawat itu sendiri kayak begitu ya. Maka yang berpengaruh di sini adalah bagaimana menggunakan daripada airfoil-nya itu sendiri salah satunya kayak begitu ya. Nah itu coba di rumusan masalah kan itu harusnya muncul juga kayak gitu ya. Iya, Pak. Tidak hanya ngebahas tentang coefficient drag sama coefficient life-nya kayak begitu ya. Kalau itu udah pasti dengan menggunakan tipe airfoil pasti ada lift and drag-nya kayak begitu ya. Mana tadi Pak? Yang Rumusan ini, Pak. masalah. Rumusan masalah. Ini, Pak. Ya ini kayak begitu ya. Jadi udah pasti ada pengaruh daripada variasi dari sudutnya itu sendiri kayak begitu ya. Tapi di sini kalau mau kita melihat ya dari rumusan masalah yang ada, terus kamu melakukan sebuah pengujian dengan menggunakan ANSYS itu sendiri, itu tadi terjadi pada sudut 15 dan 15 sama itu terjadi ini ya penurunan itu diakibatkan oleh apa? Data ya, Pak. Bentar, Pak. Nah ini 15 dan 23 nih. Ini, Pak. Ini pada percepatan ya, Pak. Angle of attack-nya kan ini antara 15 dengan 23 ini terjadi penurunan tuh. Iya, Pak, Untuk benar. maksimumnya tuh. Itu kenapa itu? Padahal di setting di sini sama begitu. Untuk kecepatan ininya minimalnya semuanya 0 di sini. Iya, Pak. Ini Iya, kenapa? Nah, mungkin Nah, di 15 kalau kamu tampilkan di situ ada 15 nggak di sini? Ini 1 sampai berapa? 8. 2 sampai 15 yang gambar ke-6, Pak. Nah, itu kenapa terjadi penurunan ininya apa namanya? Hasilnya yang tadi itu. Nah, itu kenapa ini? Kalau terjadi apa namanya stall dan tapi dia bisa balik lagi itu pasti kan ada pengaruh kayak gitu. Kalau semua di pesawat kan ada pengemudi pesawatnya kayak gitu ya. Nah kalau di sini kenapa itu? Iya, Pak. Kalau di sini tuh karena ini, Pak, mungkin sudah mulai ada turbulensi, Pak, di surface atasnya. Turbulensi. Tapi kalau terjadi turbulensi berikutnya dia kembali lagi dia. Tuh di 18 sampai 20. Yes. Tapi dia balik lagi. Tapi turun lagi, Pak, di 23. Iya, itu pengaruhnya dari apa? Kalau saya rasa coba. Nah, nanti kamu lihat nih. Karena turbulensi. Pengaruh daripada angle of attack kayak begitu ya terhadap kecepatannya itu sendiri itu apa? Nah, kamu nanti lihat di rumusannya itu sendiri, rumus daripada angle of attack-nya itu sendiri ya. Sehingga dia mengakibatkan memang terjadi seperti itu. Dan kamu berikan analisanya kayak begitu ya. Tidak hanya nanti gambar-gambar ini ya, kontur dari gambarnya saja kayak begitu ya. Terus rumusan masalah tujuannya tadi sudah ini ya sudah jawab kayak gitu. Sekarang dari rumusan masalah kamu ngejawab ini kamu tidak hasil pembahasannya kamu tidak? Yang ini, Pak, paling. Ya, ini ngejawab semua tidak? Untuk mendapatkan tapi di sini agak ini ya. Menjawab, Pak. Di sini poinnya ada 4 di rumusan masalah kamu ada berapa tadi? 4, Pak. 4. Ngejawab ini semua? Iya. Ya, tapi Iya, ini nanti di bab 3 kamu ya, tapi di sini kan ada tiba-tiba membahas tentang bahan bakar kayak begitu yang tadi disebutkan kayak begitu ya. Tanpa menghitung secara keseluruhan kayak begitu. Kamu tiba-tiba menghasilkan di sini bahan bakar lebih efisien dan yang lainnya kayak begitu ya. Ini tolong nanti di di garis bawahi juga kayak begitu ya. Jadi kamu nanti pesawatnya seperti apa, panjangnya seperti apa, kayak begitu, kapasitasnya berapa, kayak begitu ya. Nanti baru kamu berbicara masalah daripada rumusnya itu sendiri kayak begitu ya. Iya, Pak.
Saya kira itu masukan dari saya, Pak, untuk siapa? Davin? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Farudin untuk pertanyaan dan komentar yang diberikan. Ya, jadi Davin ya, yang tadi ditanyakan penguji, kemudian saran yang diberikan itu nanti dilengkapi, dituliskan di draft skripsinya, di naskahnya. Kemudian jangan sampai ada yang terlewat ya, saran-saran yang diberikan. Terus mengenai simulasi, ya simulasi itu merupakan tools atau alat bantu atau merupakan suatu pendekatan secara numerik atau menggunakan komputasi. Dulu orang membuat pesawat terbang tanpa menggunakan CFD, itu masih tetap bisa juga terbang. Tapi karena berkembangnya teknologi komputasi, teknologi numerik, ya selain membuat prototipe, jadi bisa didahului atau bisa diawali terlebih dahulu dengan pendekatan secara komputasi. Komputasi itu adalah merupakan alat atau tools atau alat bantu untuk mendapatkan hasil yang optimal seperti apa. Jadi setelah didapatkan hasil simulasi yang baik, baru dibuat benda aktualnya atau benda nyatanya. Jadi nanti dilengkapi semua ya, Christian, untuk Iya, Pak. saran-saran yang diberikan ya dari Pak Galbi, Pak Farudin untuk dituliskan di Iya, Pak. naskah skripsinya. Ya, berakhirnya seminar ini, jadi Christian Davin bisa memberikan closing statement dari berakhirnya seminar presentasi skripsi yang sudah dilakukan. Ya, baik. Terima kasih Pak kepada para dosen penguji karena telah memberikan saran dan masukannya, sehingga nanti akan saya perbaiki. Terima kasih juga karena sudah bertanya, sehingga saya juga jadi tahu apa kurangnya dari skripsi saya. Mungkin itu aja kali ya, Pak. Sekali lagi terima kasih. Ya. Ini saya stop sharing ya, Pak. Ya, di stop stop share.